Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kali ini kita akan bahas technical analysis di BTC USD. Terima kasih yang sudah klik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir kembali di YouTube channel ini dan banyak yang komen tentang kok udah nggak update yang lain. Ya karena yang lain belum ada yang bagus. Contoh kayak Pi belum ada yang bagus, Pi Network belum ada update yang bagus gitu ya. Jadi kita akan menganalisa cryptocurrency saja. Nah, sebelum kita lanjut tentang technical analysis BTC USD kali ini atau analisa hari ini untuk kedepannya, aku mengundang kalian untuk gabung di xt.com menggunakan link yang ada di deskripsi agar kalian mendapatkan 80% cashback atau rebate dari komisi yang kalian dikenakan ke kalian gitu ya. Hanya menggunakan link yang ada di deskripsi. Trading spot bisa, trading future bisa, ya. Kalian akan tetap dapat rebate atau cashback sebesar 80% ketika menggunakan link yang ada di deskripsi. Oke. Kita akan lanjut ke pembahasan di dalam charting atau BTC USD. BTC USD sebenarnya ada beberapa news bagus, tapi tidak terlalu signifikan ya. Karena Porsche, tahu kan ya, mobil Porsche itu bisa pembayarannya menggunakan BTC saat ini, tapi kurang kuat dan kurang, aku coba melihat itu masih belum meyakinkan. Walaupun news itu ada tersebar di CoinMarketCap, di Twitter, itu ada, tapi tidak dikeluarkan secara resmi oleh Porsche bahwa bisa diberi atau bisa dibayar dengan kripto atau BTC ya. Jadi aku nggak ngasih kabar tersebut, paling nggak tahu dulu lah kalau beritanya itu ada gitu ya. Nah, sekarang kita fokusnya ke technical analysis. Dari kemarin udah aku kasih tahu bahwa beberapa technical analysis yang terlihat terjadinya lonjakan ya, yang sebelumnya ya terjadinya lonjakan besar, perpindahan antara bursa ke wallet pribadi, BTC dari bursa ke wallet pribadi, yang menandakan bahwa orang-orang banyak yang sudah, atau orang besar atau whale atau paus, itu kemarin sudah saya jelaskan bahwa banyak yang sudah memindahkan BTC-nya mereka dari bursa ke wallet pribadi, yang bisa diasumsikan bahwa berarti mereka siap untuk menyimpan lebih banyak gitu ya. Nah, untuk kali ini tidak ada fundamental itu, dan saat ini terlihat bahwa ketika terjadinya kemarin sudah aku buat itu terjadinya kenaikan pada hari kemarin ya, beberapa hari, 2 hari, walaupun hari kemarin sempat ya diem-diem saja ya, hampir menjadi doji kalau candlenya, tapi lumayan naik dari 2 hari setelah aku buat video tersebut. Nah, sekarang apa nih yang harus diperhatikan di technical analysis yang terjadi saat ini? Yang diperhatikan adalah tetap, sekarang kita melihat namanya volume. Volume sudah memerah agak besar ya, lebih dari volume yang kemarin. Yang sebelumnya, dan candlenya kecil berbuntut ke atas. Nah, itu menandakan wait and see, atau bisa dikatakan menunggu dulu. Belum ada kepastian yang kuat, mana buyer yang kuat atau seller yang kuat, belum ada. Tetapi kalau dari sisi technical menggunakan trendline atau support resistance, itu sudah bisa dikatakan bahwa ini adalah koreksi-koreksi untuk naik kembali. Dan di sini yang udah aku kasih tahu kemarin sebelum-sebelumnya juga bahwa di sini ada ketahanan yang sangat kuat. Dari sini pun kelihatan ada ketahanan yang sangat kuat. Ya, dari sini ada ketahanan, di bawah sini ada ketahanan. Kalau kita kasih garis dari sini sampai sini, itu ada ketahanan yang sangat kuat, dimana ketika ketahanan tersebut atau benteng tersebut tertembus ke bawah, mengartikan pergerakan ini bakalan terjun ke bawah, atau bisa dikatakan akan mengalami downtrend ya. Oh, nggak bisa, mana bentar, akan mengalami namanya downtrend kalau tembus ke bawah sini. Tembus ke bawah sini ya, akan mengalami downtrend. Tetapi kalau tidak,
Ya enggak gitu ya. Kalau enggak berarti belum gitu ya. Jadi masih aman-aman saja. Oke. Nah, sekarang untuk saat ini kalau naik gimana? Kalau naik batasannya gimana? Batasannya adalah di sini. Yang saat ini ya, yang saat ini di sini. Makanya di sini dia masih di sini pullback. Di sini itu nggak mau nembus. Jadi kita tinggal menunggu apakah batasan ini akan tertembus. Maka ketika batasan ini tertembus, maka bisa lebih naik dan akan menghadapi batasan kedua. Ya, ketika batasan kedua itu sudah bisa, ketika batasan kedua ini tertembus, itu sudah bisa dipastikan bahwa semua indikator ini berarti sudah naik. Semua indikatornya sudah naik. Kalau yang batasan pertama ini aja masih belum naik, kan masih ada di sini. Ya, ada di sini. Terus habis itu ketika turun, berarti kembali turun, bisa turun lagi begini. Tapi kalau ini jelas-jelas ketembus, maka dia akan menghadapi batasan kedua. Apalagi kalau tembus lagi ke atas, maka indikator ini pasti cenderung miring ke atas begini. Ya, indikator-indikator ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi indikator ini kan ini awalnya datar. Kalau semuanya dia tembus ke batasan 2, maka dia akan cenderung ke atas begini. Dan ini yang kecil-kecil pasti ikutan. Berarti trennya sudah kembali naik. Begitu teman-teman. Ya. Tapi bisa jadi sideways karena di sini datar. Kelihatan ini EMA-nya datar atau moving average yang paling besar datar, sehingga bisa jadi juga seperti ini nantinya. Oke, itu yang terjadi. Jadi kita harus banyak tipe atau banyak asumsi yang bisa dilakukan. Jadi cara pandangnya bukan hanya sekedar satu cara pandang, tapi nantinya kita bisa tahu opsi-opsi berikutnya pergerakan ketika seperti ini maka akan seperti ini, ketika seperti ini maka akan seperti ini. Jadi kita bisa tahu kapan saatnya start, kapan saatnya lepas. Kalau bentuknya adalah trading yang scalping. Kalau bentuknya trading yang long term, yang memang menyimpan koin dalam jangka yang sangat panjang, contoh 1 tahun, 2 tahun, atau sampai lebih 5 tahun, itu hanya untuk kapan sih start yang baik. Nah kayak gini, biarin turun dulu. Nanti ketika turun dulu sampai sini batasan ternyata nggak tembus, di sini baru kita beli lagi untuk menyimpan lagi koinnya. Nanti ketika dia udah naik di sini, biarin turun lagi kalau pengen beli lagi. Turun lagi ada di support, kita beli lagi. Kayak gitu. Jadi belinya tidak hanya sekedar pengen beli saat ini langsung beli, enggak. Tapi ada saatnya start kapan sih beli yang terbaik, kayak gitu. Ya, itu aja insight-insightnya kalau tentang technical analysis dan segala macam. Intinya yang kita harus tahu saat ini kedepannya kemungkinan BTC masih naik dan banyak prediksi-prediksi atau analisator yang memberikan prediksi itu lebih dari $100.000, tapi tidak dalam waktu dekat. Memang membutuhkan waktu. Memang ada yang sampai dia menganalisa $500.000 sampai $1 juta, tapi akan kena di tahun 2030. Ya, sekarang kan 2022. Berarti masih ada 8 tahun lagi untuk naik ke situ. Cuman kan itu memang jangka panjang, gitu ya, membutuhkan uang, ketahanan mental, percaya diri, walaupun turun, walaupun naik, berita buruk, berita baik, ya harus punya ketahanan tersebut. Kalau tidak, ya bakalan ketar-ketir ketika terjadinya penurunan seperti ini. Ya, tapi kalau memang jiwanya jiwa investor jangka panjang, ya udah bisa beli lagi yang lebih murah berarti, gitu ya. Para analisator tersebut menganalisa kebanyakan total di atas $200.000 satu BTC-nya, dan periode waktunya berbeda-beda. Ada yang katanya itu 2025, ada yang 500.000 itu katanya 2030. Itu banyak sekali. Tetapi kita bisa melihat nanti perkembangan berapa sih Bitcoin yang ditransfer dari bursa ke wallet pribadi. Jadi kita bisa paling nggak mengasumsikan. Banyak orang yang menyimpan baru, banyak yang orang-orang besar itu menyimpan BTC-nya di luar bursa atau di luar pasar, sehingga tidak mungkin dia bisa jual ketika di luar bursa.
Ketika mau jual berarti harus masuk bursa. Logikanya seperti itu, teman-teman. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan, dan mungkin ada wawasan baru yang bisa kalian dapat. Kalau tidak bermanfaat menurut kalian, ya lupakan saja ya video ini. Mohon maaf kalau nggak bermanfaat. Tapi bagi teman-teman yang menilai video ini bermanfaat dan mendapatkan wawasan, terima kasih banyak sudah mau belajar di tempat ini. Tetap jangan lupa subscribe, like, dan di-share ke teman-teman lain. Terus kalau pengen trading future atau trading kriptonya yang spot, itu bisa menggunakan xt.com dan menggunakan link yang ada di deskripsi agar mendapatkan 80% cashback atau rebate yang bisa kalian nikmati. Itu ya. Oke, gitu aja. Saya Anas Prayoga. Happy trading dan happy investasi. Bye bye semua. Terima kasih.